Nah, materi berikutnya adalah pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Di sini bentuk umumnya sama dengan persamaan kuadrat satu variabel, hanya kita menggunakan tanda pertidaksamaan, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Sebenarnya ini sudah pernah Anda peroleh sebelumnya. Jadi ini kita hanya mengulang bagi yang sudah dapat. Pada intinya nanti kita akan memilih solusi yang tepat sesuai dengan tanda pertidaksamaan yang ada di sini. Jadi cara menyelesaikannya itu kita buat menjadi suatu persamaan kuadrat dulu supaya lebih mudah. Misalkan ini ada x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 kurang dari 0, maka penyelesaian ini sama dengan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan. Nah, di sini kita buat bentuk persamaan dulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Nanti kan kita akan mempunyai ini. Nah, ini kan kita punya negatif 2 sama punya x-nya sama dengan 3. Nah, di sini itu untuk dua nilai ini kita bisa buat dalam bentuk garis bilangan, ya. Sebenarnya di buku yang sudah pernah saya bagikan itu sudah ada caranya. Jadi di situ tidak menggunakan garis bilangan, tapi dalam bentuk langsung kalimat itu juga boleh, sama saja. Yang penting nanti Anda tidak bingung, gitu aja. Jadi boleh, karena ini tandanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, kita buat yang berlubang, ya. Anda masih ingat kan dulu seperti ini waktu di sekolah diajarkan. Kita akan pilih salah satu bilangan di sini, terserah Anda mau pilih yang kurang dari negatif 2 ataukah di antara negatif 2 dan 3 atau bilangan lebih dari 3, itu boleh, terserah Anda. Misal saya yang paling mudah saya pilih 0. 0 itu nanti terletak di antara negatif 2 dan 3. Jika kita substitusi 0 ke sini, jadi x kuadrat itu x-nya kita ganti 0, kan berarti 0 kuadrat nilainya 0 dikurangi x-nya itu 0, 0 kuadrat dikurangi 0 kan nilainya tetap 0. 0 dikurangi 6 itu kan nilainya negatif 6. Nah, negatif 6 itu nilainya kurang dari kurang dari 0, ya. Karena kurang dari 0 kan benar. Maka di sini itu tandanya adalah apa? Karena kurang dari, di sini kan memenuhi, ya, memenuhi. Supaya lebih mudah nanti kita pilih beberapa nilai. Jadi nilai di antara negatif 2 sama 3, kurang dari negatif 2 sama lebih dari 3. Tadi sudah kita pilih. Jadi untuk ini misalkan kita buat tabel aja, enggak apa-apa. Nilai x-nya, ini nilai persamaannya. Kita sebenarnya ini tidak harus tertulis seperti ini, ya. Tidak harus tertulis seperti ini. Ini cuma untuk memudahkan bagi yang belum mengerti aja. Ini, ini tadi kita sudah milih 0. Itu kan di antara negatif 2 sama 3 itu nilainya berarti kan negatif, ya. 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6 itu kan nilainya kurang dari 0, ya. Sedangkan yang ini kita pilih yang kurang dari negatif 2, misalkan negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi 6. Ini aja. Ini sama dengan tadi negatif 6. Ini 9 ditambah 3, 12 dikurangi 6 itu kan 6. Ini yang kurang dari terus yang lebih dari 3, misalkan saya pilih 4.
berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 6, 16 ini 4 kuadrat ya, nanti bukan 42, 4 kuadrat 16 dikurangi 4, 12 dikurangi 6 itu juga 6 ya. Nah ternyata ini positif, ini juga positif ya kan, karena ini tandanya itu kurang dari, kita pilih yang ini yang memenuhi. Jadi kalau nanti Anda masih tidak yakin, boleh Anda substitusi nilai sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, di antara negatif 2 sama 3 apakah benar-benar memenuhi atau tidak. Sebanyak-banyaknya nilai kurang dari negatif 2 dan sebanyak-banyak nilai dari lebih dari 3 juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Jadi penyelesaiannya adalah di antara negatif 2 dan 3. Tuh. Berikutnya, contoh yang berikutnya itu, nah untuk contoh yang kedua ini kalau kita faktorkan secara langsung agak sulit. Anda boleh menggunakan apa ini? Nah ini menggunakan rumus ABC juga boleh. Jadi misalkan Anda gunakan rumus ABC kemarin, ini 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 8, nah ini per 2 kali 1, nah ini seperti ini berarti 9 dikurangi 32. Nah dari sini terlihat bahwa nanti ini ada bilangan imajinernya. Nah ini kan nilainya adalah berapa ini? Negatif 21 ya. Nah negatif 21 per 2. Nah solusinya ini adalah bilangan imajiner, maka kita tidak bisa menggunakan garis bilangan ya. Sekarang kita coba, jadi kita hanya bisa menggunakan garis bilangan kalau solusinya itu adalah bilangan real. Ini kalau kita yang nomor contoh 1 tadi, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, itu berarti adalah, nah ini cara menuliskannya seperti ini, dimana syaratnya, jadi solusi dari pertidaksamaan tadi itu adalah setiap bilangan real yang memenuhi syarat yang di belakang ini ya. Tadi kurang lengkap, maaf. Nah sekarang untuk yang di sini kita tidak bisa menggunakan garis bilangan karena ini bukan bilangan real. Maka dari sini kita akan mencoba mensubstitusi sebarang nilai dari bilangan real. Misal kita pilih X-nya adalah 1, bilangan positif. Nanti kita coba bilangan negatif. Kalau ini X-nya 1, maka di sini 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 8. Ini kan 1, 4. Nah 1 ditambah 3 kan 4 tambah 8 12 itu, nah ini kan sama dengan 12, berarti dia positif. Untuk X nya itu yang sama dengan 0, maka di sini 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 tambah 8, di sini nilainya 8 juga positif. Kita ambil sebarang nilai negatif, misalkan kita pilih di sini negatif 3. Ini berarti negatif 3 kuadrat ditambah 3 kali negatif 3 tambah 8. Ini 9 dikurangi 9 itu kan 0. 0 tambah 8 itu kan nilainya 8. Nah
Anda boleh kalau nggak percaya lagi bisa mencoba sebarang bilangan negatif ataupun positif, nanti akan memenuhi pertidaksamaan ini, sehingga yang kita gunakan adalah itu penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu adalah setiap bilangan real ya. Jadi ini setiap bilangan real itu merupakan solusi dari pertidaksamaan yang nomor 2 ini. Itu. Nah, sama seperti yang contoh nomor 2 tadi, ini kita faktorkan langsung itu tidak bisa. Kita pakai rumus ABC, rumus kuadrat maksud saya. Ini berarti coba atau Anda bisa menggunakan yang sifat diskriminan kemarin juga boleh. Jadi kalau kita gunakan diskriminannya itu nanti kurang dari 0, pasti akar-akarnya tidak real. Yang ini tadi juga sama. Jadi yang nomor 2, kalau kita hitung diskriminannya kan yang di bawah tanda akar ini kan negatif. Kemarin kalau Anda lihat di persamaan kuadrat kemarin, kalau itu sifatnya diskriminannya kurang dari 0, itu akarnya tidak real ya. Nah, di sini kalau kita cari, jadi untuk meyakinkan bisa kita cari di sini nilai diskriminannya, ini berarti nah, kalau kita cari nanti ini 2 kali 1 4 plus minus akar dari 16 dikurangi 40, itu kan berarti negatif 34 ya. Negatif 24. Nah, negatif lagi. Nah, maka di sini akarnya jelas tidak real karena ini sudah ada di bawah tanda akar negatif. Sama dengan nomor 2, kita coba substitusi nilai sebarang nilai bilangan real. Jadi misal kita ambil X-nya sama dengan 1 ya, bisa. Maka di sini kita punya 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 tambah 10. Nilainya adalah berapa ini? 1 dikurangi 4 negatif 3, ini nilainya 7 ya. Nah, 7 ini kan lebih dari 0. Kalau kita pilih sama dengan 0, itu di sini 0 dikurangi 4 kali 0 tambah 10, nilainya adalah 10. Ini juga lebih dari 0. Nah, ini kalau kita pilih bilangan negatif, misalkan negatif 2, ini negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 tambah 10, 4 ditambah 8, 12, 22. Nah, ternyata setiap kita substitusi sebarang nilai bilangan real itu semuanya menghasilkan nilai positif, padahal di sini itu kurang dari 0, maka ini tidak ada nilai yang memenuhi ya. Jadi karena tidak ada nilai X anggota bilangan real yang memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada selesai atau himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Kan kalau yang nomor 2 ini tadi kan setiap kita substitusi sebarang bilangan dari bilangan real kan memenuhi nih, kan lebih dari 0 semua. Maka solusinya ini tak terhingga banyaknya. Jadi setiap bilangan real. Kebalikannya, yang nomor 3 ini itu memang tidak ada nilai X anggota R yang memenuhi pertidaksamaan nomor 3 ini. Tuh. Jelas ya?